Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di channel YouTube Dewi Karnewi ya. Apa kabar nih teman-teman? Aku baru upload lagi video nih setelah sekian bulan. Aku off ya dari per YouTuber nih teman-teman. Akhirnya aku bisa upload lagi di YouTube, dan bismillah ya. Setelah aku punya 2 anak, ya aku mau mulai aktif lagi di per-YouTubean teman-teman, biar lebih semangat lagi aja gitu ya buat beres-beresnya. Dan di sini aku dubbingnya ditemenin sama bocil yang lagi kurang enak badan teman-teman, tapi dia tetap ingin ngoceh-ngoceh. Jadi mohon maaf ya kalau ada suara anak aku. Kalau misalnya kalian terganggu, mohon maaf banget ya teman-teman. Jadi ini aku mau mulai dari beres-beres dulu di dapur. Sebenarnya ini udah agak pagi ya teman-teman. Tadi tuh aku sarapan dulu, terus aku juga kayak ke warung dulu. Makanya ini aku baru mulai beres-beres di perdapuran. Ya lumayan sih, agak berantakan hari ini rumah. Karena kalau misalnya anak sakit lumayan ya, pasti banyak kerjaan yang jadinya tuh kayak di tunda-tunda gitu ya teman-teman, yang dinanti-nanti gitu, akhirnya malah numpuk-numpuk gitu. Tapi alhamdulillah sih nggak terlalu yang berantakan-berantakan banget, karena aku bisa kerjain sambil-sambil gitu juga ya, karena ada suami aku teman-teman. Dan tadi tuh aku juga ke warung beli sereal gitu kesukaan anak aku, dan di sini dia langsung minta buat dibikinin. Dan untuk susunya aku pakai susu SKM gitu aja ya teman-teman, karena kalau yang dari warung-warung itu kan si serealnya tuh nggak ada susunya ya, jadi aku pakainya susu SKM gitu aja, dan itu pun sedikit karena nantinya tuh anak aku tuh nggak terlalu yang diminum kalau buat susunya ya teman-teman, dia cuma makan serealnya aja. Dan ini serealnya tuh yang gini teman-teman, ini tuh 2000-an gitu di warung. Pokoknya setiap aku ke warung yang di bawah gitu ya, pasti ada sereal kayak gitu teman-teman. Oke, di sini aku mau lanjut buat cuci-cuci dulu wadah sebelum nanti aku lanjut buat masak ya. Seperti biasa, kalau misalnya penonton aku yang udah lama banget pasti tahu aku tuh timnya kalau sebelum masak itu pengennya cuci-cuci dulu biar di wastafel itu bersih gitu ya, nggak ada yang berantakan lah gitu. Jadi kayak masaknya juga enak, lega gitu ya si tempatnya, karena dapur aku yang minimalis ini gitu kan, jadi biar masaknya juga enak. Terus kayak nyimpan-nyimpan barang yang harus aku masak atau masakannya juga gitu enak ya teman-teman. Dan enak aja gitu kalau misalnya udah lihat wastafel itu bersih gitu ya teman-teman. Dan ini wadahnya emang gak banyak karena cuman yang hari kemarin aja gitu ya. Dan yang makan juga cuman aku sama suami. Kalau anak aku tuh lagi agak susah makan, jadi paling kayak lihat aku atau suami makan baru anak aku ikutan makan gitu teman-teman. Jadi banyaknya disuapin dibanding makan sendiri gitu. Tapi ya setidaknya alhamdulillah ya, lagi sakit tapi lumayan dia masuk makan nasi gitu teman-teman. Dan di sini aku mau lanjutin masak teman-teman. Jadi karena aku kemarin tuh dikasih ayam sama mertua aku, dan ternyata suami aku pengennya tuh kayak dikecap gitu teman-teman. Makanya di sini aku mau bikin dulu bumbunya. Buat bumbunya sih biasa aja ya, kalau ayam kecap pasti teman-teman lebih tahu lah gitu ya, kalau misalnya bikin bumbu kecap itu kayak gimana gitu teman-teman. Dan di sini buat bumbunya aku bakalan halusinnya pakai cobek aja, soalnya kan sedikit ya. Jadi kalau misalnya kalau pakai blender itu tanggung teman-teman. Jadi aku mau pakai cobek aja buat ngehalusin si perbumbuannya teman-teman. Dan biar gampang katanya kalau misalnya kayak mau halusin bumbu itu, kalau misalnya pakai cobek itu enaknya pakai gula putih gitu teman-teman. Jadi kayak lebih cepet gitu ya buat halusnya katanya. Makanya ini aku nyobain teman-teman. Kalau kata orang tua zaman dulu sih gitu ya. Dan sebenarnya aku tadi tuh kan beli tahu juga ya dari warung, cuman aku ngevideoinnya kayak buat proses aku bikin
si perkedel tahunya. Di sini aku liatinnya langsung aja pas aku gorengnya, dan ini juga dipercepat aja teman-teman biar nggak terlalu lama juga ya buat kalian nontonnya. Takutnya nanti kalian malah bosen gitu kan nontonnya kayak begitu, karena masakan aku tuh dari dulu nggak pernah aneh-aneh kan teman-teman, dan aku juga bingung kalau mau masak itu masak apa, karena aku sama suami aku nggak aneh-aneh gitu ya kalau buat masak itu, buat makanan gitu ya. Jadi yang pasti masak itu gitu lagi gitu teman-teman. Dan tadi udah ya buat perkedel si tahunya, aku udah beres buat masaknya. Di sini aku lanjut buat masak si ayam kecapnya teman-teman. Dan itu cuma 4 karena ya itu tadi itu kan dikasih ya teman-teman. Tapi segini buat aku cukup untuk sehari ini ya, si ayam kecapnya itu. Pokoknya untuk perbumbuannya kalian bisa lihat sendiri ya. Aku tuh pokoknya nggak pakai yang aneh-aneh, perbumbuannya pasti kayak gitu. Seasoningnya juga tetap nggak ada yang aneh-aneh. Aku pakainya kayak garam, micin, sama itu ya apa namanya, penyedap rasa teman-teman. Katanya sih kalau masak tuh ya harus campuran kayak gitu ya bumbunya biar pas gitu, biar sedap. Dan alhamdulillah nih ayam kecapnya ini udah beres teman-teman, dan aku lanjut buat beres-beres dulu di area tengah ini sebelum anak aku nanti bangun. Jadi tadi tuh pas aku beres masak, anak aku tuh kan emang udah bangun tuh, cuman karena ada suami jadi dijagain dulu sama suami. Pas aku beres masak, aku ngelonin dulu anak aku biar dia tuh tidur lagi gitu ya teman-teman. Nah sekarang pas aku lagi beres-beres, dia tuh lagi tidur. Kalau buat kakaknya dia lagi main, ya gitulah pokoknya mundar-mandir dia tuh. Kalau sekarang dia posisinya lagi ada di kamar, nggak tahu lagi ngapain. Dan kalau buat adiknya itu lagi tidur ya alhamdulillah. Jadi aku di sini pokoknya cepet-cepet buat beres-beres sebelum nanti dia tuh bangun lagi gitu ya teman-teman. Karena nanti kalau bangun mau langsung aku mandiin, karena lumayan ini tuh udah agak siangan gitu teman-teman. Kelihatan kan dari cahayanya juga udah kayak terang banget gitu kan. Dan di sini juga ini ada sampah nih, sampah-sampah bekas mainan anak aku. Untungnya dia tuh karena lagi sakit ya, jadi enggak yang gimana banget gitu ya mainnya. Jadi alhamdulillah ini aku juga beres-beresnya juga enggak terlalu yang banyak banget gitu teman-teman. Dan beneran tadi tuh pas aku lagi beres-beres tuh anak aku bangun. Jadinya aku masak dulu air teman-teman buat nanti mandi anak-anak aku. Dan di sini karena mereka lagi antang di kamar, jadi aku lanjutin dulu aja buat beres-beresnya sambil aku nungguin air gitu kan, air matang. Aku beres-beres soalnya kan nanti juga pas beres mandi aku bakalan tidurin dulu di sini ya teman-teman. Jadi biar bersih dulu. Jadi aku mau beres-beresin dulu, karena kalau kayak udah bangun tidur anak aku tuh antang teman-teman di kamar, nggak akan yang nangis gitu ya. Alhamdulillahnya kayak gitu teman-teman. Jadi ya nih aku mau sapu-sapuin dulu, tapi nggak akan aku sapuin keluar ya. Aku simpen dulu aja di dekat pintu, soalnya nantinya suka kayak berantakan lagi gitu kan. Jadi nggak aku sapuin dulu keluar teman-teman. Dan di sini aku siapin dulu buat pakaian anak-anak aku dulu teman-teman. Oh ya teman-teman, gimana nih yang punya anak kedua, apakah kalian happy atau enggak? Lumayan agak pusing ternyata gitu ya kalau punya anak dua, jarak umurnya deketan gitu ya. Kalau aku sih pusing-pusing tapi happy gitu ya teman-teman. Alhamdulillah, meskipun ya ternyata gini ya rasanya aja punya anak dua tapi deketan gitu. Tapi ada pokoknya kayak campur aduk gitulah teman-teman. Senang tapi lumayan kadang pusing gitu ya, tapi senang gitu teman-teman. Jadi tapi lebih banyaknya sih lebih banyak senang ya teman-teman, karena alhamdulillah punya anak-anak yang pinter gitu ya, soleh gitu, solehah. Pokoknya alhamdulillah sih lebih banyak happy-nya, dan bismillah juga semoga aku juga bisa ya mengemban amanah anak dua ini gitu teman-teman.
Dan mohon maaf banget kalau buat yang belum dikaruniai, semoga kalian cepat dikaruniai ya teman-teman. Tapi jangan berkecil hati, kalaupun belum dikasih, insya Allah pasti ada hikmah di balik semua itu ya teman-teman. Terus berdoa aja biar segera dikasih momongan sama Allah, amin. Dan ini dia teman-teman, anak aku yang kedua udah beres buat mandi, lanjut aku buat bajuin ya. Tapi ini tuh dia tuh karena sekarang itu lumayan kan udah 4 bulan ya teman-teman. Jadi kalau di baju tuh dia tuh paling susah teman-teman. Yang namanya di baju tuh dia tuh suka nangis. Jadi kayak harus didudukin gini gitu ya. Kalau enggak dia tuh pasti bakalan nangis-nangis gitu teman-teman. Jadi pokoknya aku harus cari cara biar dia tuh nggak nangis pas pakai baju, karena dia tuh lebih seneng nggak pakai baju teman-teman. Mungkin gerah ya meskipun ada di rumah di perkampungan gitu kan, lumayan agak dingin, tapi kayaknya kalau buat anak kecil itu gerah ya teman-teman. Kalau yang buat kedua itu tuh masih mandi teman-teman, dan ini dia baru beres. Untuk yang anak kedua sengaja aku tengkurapin kayak gitu karena dia lebih senang tengkurap kayak gitu teman-teman, dibanding kayak aku tidurin biasa gitu ya. Dan sekarang tuh dia tuh gitu, sekarang udah bisa kayak maju-maju karena dia tuh kayak pengen ngerondang gitulah teman-teman. Soalnya pantatnya juga udah ngangkat, makanya itu dia tuh pasti kalau misalnya pakai tempat tidurnya kayak gitu, dia tuh pasti maju, jadinya tuh kayak kejeduk ke lantai gitu teman-teman. Alhamdulillah udah pintar ya teman-teman. Dan di sini juga ini anak aku pokoknya yang kedua anak aku yang pertama itu udah banyak request teman-teman, kalau buat kayak diikat, pengen gitulah, pengen ginilah. Kalau misalnya udah diurus sama aku gitu ya, sudah sama ibunya disuruh kayak gini kayak gitu tuh udah nggak mau teman-teman. Masya Allah ya, ternyata kalau punya anak perempuan banyak banget kayak maunya gitu ya, padahal masih toddler gitu, tapi Masya Allah dia udah kayak pintar banget gitu, udah punya keinginannya tuh gede banget teman-teman. Kadang ya gitulah kalau punya anak perempuan, jadinya tuh kayak punya teman curhat tapi punya teman berantem gitu ya. Seseru itu ternyata punya anak perempuan udah gede teman-teman. Gak tahu nih nanti kalau sama si kecil bakalan kayak gimana nih anak cowok gitu ya. Tapi alhamdulillah nih buat anak aku yang perempuan, kalau misalnya sekarang tuh sejak dia punya adik, kalau mandi tuh udah pengen sendiri teman-teman, udah nggak mau dimandiin lagi sama ibunya, kecuali kalau ya dia lagi kayak manja-manja gitu ya. Tapi lebih banyaknya dia tuh sekarang tuh kalau mandi itu sendiri teman-teman, nggak mau lagi dimandiin sama ibunya. Paling aku kayak nyiapin buat mandinya aja gitu ya, kayak ngasih odol, ngasih sabun. Kalau buat disampo sih masih sama aku ya, kayak dikeramasin gitu teman-teman, karena takutnya kalau misalnya sendiri kan kayak gimana gitu ya kalau disampo. Dan di sini tuh aku lagi potong-potongin dulu sedikit-sedikit poninya, karena ada yang panjang sedikit-sedikit teman-teman, jadi kayak ngerapihin gitu, padahal udah lama banget potong poninya tapi tetap belum rapih ya teman-teman. Dan di sini udah beres buat ngebajuin anak-anak, ngurusin anak-anak. Sekarang aku mau lanjut buat jemur nih teman-teman, mumpung ada cuaca panas, cuacanya juga cerah gitu ya, ditambahkan anak-anak lagi bapil. Dan di sini tuh aku ngasih obat dulu nih ke anak aku yang kecil, karena kalau yang gede udah nggak mau diobat teman-teman, padahal masih batuk pilek gitu, tapi benar-benar nggak mau banget kalau anak yang gede. Jadi sini aku ngasih ke yang kecil aja teman-teman. Alhamdulillah kalau masih kecil kan masih gampang dikasih obat ya teman-teman. Jadi karena mumpung mereka juga lagi bapil, terus cuaca bagus juga, jadi enak ya kalau buat jemur teman-teman. Dan ini aku tapi masukin dulu ke stroller buat si kecil ya teman-teman, biar nanti jemurnya juga enak kayaknya sambil tiduran gitu teman-teman. Dan ini juga paling sampai segini dulu juga gitu ya teman-teman untuk video aku hari ini. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video aku sampai habis. Pokoknya jangan pernah bosan-bosan untuk nonton video aku. Dan di sini aku sambil sapu-sapu di luar teman-teman. Terus aku mau ngepel juga. Tadinya aku mau videoin tapi nggak jadi karena udah ada yang menyambut di luar teman-teman, ada saudara aku, jadi aku nggak jadi videoin. Dan paling sampai sini ya teman-teman.
Pokoknya jangan lupa buat subscribe, like, comment, share video aku ke semua teman-teman yang lain ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.